Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Nurdiana. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3B. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah pendidikan Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Untuk memenuhi tugas EKT 2 dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengaku yaitu Bapak Muhammad Asep Rahmatullah SPDI MPI. Nah, kita langsung saja ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab adalah salah satu khalifah kedua, khalifah kedua umat Islam, yang merupakan beliau itu adalah salah seorang sahabat utama dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah pendidikan sosialnya, Umar bin Khattab ini setelah beliau dibaiat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar sangat mengharapkan agar Sayyidina Umar ini bisa meminimalisir berbagai kekacauan atau konflik umat yang terjadi pada masa itu. Seperti yang kita ketahui nih teman-teman, konflik umat yang terjadi pada zamannya Abu Bakar itu ada beberapa hal. Yang pertama, seperti orang-orang yang enggan untuk membayar zakat, kemudian orang-orang yang murtad atau keluar dari agama Islam karena mengira sudah tidak ada lagi yang membimbing mereka, karena pada saat itu Rasulullah SAW sudah wafat, sehingga mereka berpikiran untuk kembali lagi ke agama mereka yang sebelumnya. Kemudian ada lagi yang namanya nabi palsu. Banyak sekali orang-orang pada zaman itu mengaku-ngaku sebagai nabi, padahal Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Nah teman-teman sekalian, Sayyidina Umar bin Khattab ini menjabat sebagai khalifah atau Amirul Mukminin itu kurang lebih 10 tahun teman-teman. Nah Masya Allah ya, selama 10 tahun itu banyak banget prestasi gemilang yang beliau raih. Nah teman-teman sekalian, selama masa kepemimpinan beliau, selain beliau sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin negara, pemimpin pemerintah, beliau juga sebagai seorang pemimpin umat, yang mana beliau sangat dekat dengan rakyat. Bahkan beliau menjadi salah seorang di antara mereka. Maksudnya bagaimana? Umar bin Khattab itu merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya, kesulitan yang dirasakan oleh rakyatnya beliau pun merasakan, kesedihan yang dirasakan oleh rakyatnya beliau pun merasakan. Maka dari itu, Masya Allah luar biasanya sikapnya sangat budi luhur, sangat sulit sekali dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin lain. Nah, terkait dengan masalah pendidikan pada masa zaman Umar bin Khattab, Sayyidina Umar itu seorang pendidik juga yang memberikan penyuluhan di kota Madinah. Nah, pada zaman itu ya teman-teman, yang mana mereka mengajarkan Al-Quran ke masjid-masjid maupun ke pasar-pasar. Mereka bertugas untuk mengajarkan Al-Quran dan ilmu fikih kepada penduduk-penduduk yang baru saja memeluk agama Islam. Sistem pendidikan yang dirintis pada zamannya Nabi Muhammad SAW itu dikembangkan pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan beliau merintis kembali nih teman-teman, sistem pengajaran dan pendidikan yang lebih terorganisir. Bahkan pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menugaskan para guru-guru untuk menyebar ke berbagai wilayah untuk mengajarkan ajaran Islam. Mereka para guru bermukim di masjid-masjid. Nah, para guru tersebut mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat di sana. Biasanya mereka itu belajar dengan membentuk halaqah-halaqah di sebuah majelis. Majelis itu majelis khusus untuk menuntut ilmu, tapi majelis tersebut terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, selain ajaran-ajaran Islam diajarkan, mereka juga mengajarkan terkait dengan disiplin ilmu. Bahkan mereka juga mengajarkan terkait dengan permasalahan-permasalahan masyarakat yang terjadi pada masa itu. Tahu gak sih teman-teman, selain itu, Sayyidina Umar bin Khattab juga dipandang sebagai seorang yang menggagas ilmu pemerintahan Islam, yang mana beliau adalah orang yang pertama kali menggunakan peraturan-peraturan baku, yaitu seperti keadilan maupun peraturan-peraturan hukum. Bagaimana sih caranya kita mengurus suatu wilayah yang lebih kecil? Jadi karena begitu besarnya kekuasaan Islam pada saat itu, sehingga wilayah tersebut dibagi-bagi lagi nih menjadi wilayah yang lebih kecil. Jadi masing-masing wilayah terdapat penanggung jawab dari wilayah tersebut, sehingga lebih mudah untuk dipantau, lebih mudah untuk melihat perkembangan dari setiap wilayah-wilayahnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian pada masa Sayyidina Umar bin Khattab ini, kira-kira sistem pengajarannya itu seperti apa sih? Nah, kalau pada masa zamannya Khalifah Umar bin Khattab, itu pendidikannya itu lebih ke
belajar membaca, belajar menulis, kemudian kita juga menghafalkan pembelajaran-pembelajaran tersebut, yang mana kita juga diajarkan terkait dengan pokok-pokok ajaran Islam. Dan alhamdulillahnya pendidikan pada masa itu tuh lebih maju ya teman-teman dibanding dengan pendidikan sebelumnya. Yang mana pada masa itu tuntutan untuk mempelajari bahasa Arab itu lebih tampak. Karena orang-orang yang baru masuk Islam pada daerah yang ditaklukkan, mereka harus mempelajari bahasa Arab jika mereka ingin belajar dan memahami ajaran Islam. Masya Allah. Terus teman-teman, kira-kira lembaga pendidikannya di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab itu seperti apa sih? Nah teman-teman harus tahu nih, lembaga pendidikan pada zamannya Umar bin Khattab itu sama seperti zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu terkait dengan masjid dan kutab. Nah kutab itu adalah pusat pengajaran tertua pada masa itu. Ahli sejarah Islam mengatakan bahwasannya orang Arab itu sudah mengenal kutab sebelum datangnya Islam. Nah, pada tahun pertama Hijriyah, kutab ini menjadi suatu tempat yang sangat diprioritaskan urusannya. Kenapa? Karena kutab ini adalah salah satu pintu gerbang untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kalau misalnya kita lihat gambarannya saat ini, dia itu sama seperti madrasah ibtidaiyah, ya, yang mana pembelajaran di sana itu biasanya digunakan untuk belajar membaca, belajar menulis. Yang mana anak-anak biasanya belajar tuh ke guru-guru mereka. Jadi mereka itu pergi ke rumah guru-guru mereka. Namun setelah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat membangun masjid, maka kutab ini didirikan juga berdampingan atau bahkan menempel dengan masjid. Tapi ada juga sih kutab yang berpisah atau terpisah dengan masjid. Kalau terkait dengan sistem pendidikan di kutab, biasanya dilihat dari kemampuan jasmaninya dan dilihat dari kecerdasan mereka dalam menuntut ilmu. Memang sistem pengajaran di kutab itu pada masa zamannya Umar bin Khattab tidak dilakukan per kelas ya teman-teman, jadi masih dalam tahap penggabungan ibaratnya teman-teman. Dengan keadaan negara yang stabil, Sayyidina Umar bisa mengembangkan ilmu pendidikan pada masa pemerintahannya. Bahkan beliau bisa membuat suatu terobosan-terobosan sehingga kalau misalnya kita bandingkan dengan zaman sekarang itu luar biasa ya teman-teman. Terobosan-terobosan itu apa aja sih terobosannya? Yang pertama yaitu pada masa Sayyidina Umar bin Khattab menjadikan kota Madinah sebagai pusat pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab para pendidik dan pengajar itu sudah diberikan gaji dari pemerintah. Bahkan di zaman sekarang pun sama, seorang pendidik atau seorang pengajar itu diberikan gaji oleh pemerintah. Bahkan oleh pemerintah itu selain diberikan gaji, mereka pun mendapatkan tunjangan dan mendapatkan sertifikasi. Lalu yang membedakannya dengan zaman dulu apa? Kalau zaman dulu biasanya para pengajar itu mendapatkan harta atau kekayaan dari pemerintah itu melalui pajak bangunan dan tanah, kemudian melalui harta rampasan perang atau ganima, kemudian juga melalui perluasan wilayah. Tapi kalau zaman sekarang pemerintah itu mendapatkan penghasilan dari pajak bangunan dan pajak rumah, kemudian ada yang dari bea cukai, ada yang dari pajak pengimporan barang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga terkait dengan metode pengajaran pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab itu lebih ke halako-halako ya teman-teman, kayak membuat sebuah lingkaran gitulah ibaratnya. Tapi kalau misalnya di zaman sekarang juga hampir sama sih seperti zamannya Umar bin Khattab. Namun sekarang itu zamannya lebih canggih, yang mana para pengajar bisa menggunakan media PowerPoint untuk memberikan bahan ajar kepada peserta didik. Bahkan itu lebih mudah ya teman-teman buat menjelaskannya. Bahkan para peserta didik pun kalau misalnya dari peserta didik ini masih bingung ya terkait dengan materi yang disampaikan oleh gurunya, mereka bisa mencari referensi lain, materi tambahan lain melalui apa? Melalui internet. Itu yang membedakannya ya, karena zaman semakin maju bahkan teknologi pun semakin canggih. Kemudian yang terakhir terkait dengan kurikulum. Kurikulum pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab dengan kurikulum saat ini itu memang tidak jauh beda teman-teman. Cuma bedanya kalau sedikit perbedaannya itu kalau di zaman sekarang kurikulum itu lebih ke materi, yang mana guru dituntut untuk bisa membuat modul pembelajaran yang berbagai cara. Karena yang pastinya sistem pendidikan pun dari zaman dulu sampai zaman sekarang harus ada tingkat kemajuannya. Kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini pun terdapat nilai-nilai pendidikan Islam, yang mana nilai-nilai pendidikan tersebut tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-82.
Dalam ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya terdapat 4 nilai pendidikan. Pertama, nilai pendidikan akidah yang ditunjukkan oleh sikap Nabi Musa ketika mendengar kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, nilai pendidikan ibadah yang ditunjukkan oleh Nabi Musa yang mencari ilmu kepada Nabi Khidir. Ketiga, nilai pendidikan muamalah yang diperlihatkan Nabi Musa dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dan nilai yang keempat yaitu nilai pendidikan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir terhadap Allah Subhanahu wa taala, sama manusia dan lingkungannya. Nah, teman-teman, berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwasanya pendidikan di zaman yang Umar bin Khattab sudah mendapatkan berbagai komponen-komponen tertentu seperti visi, kemudian pembiayaan dan lain sebagainya. Dan kalau bisa kita lihat dari sejarah pendidikan Islam, pendidikan pada zaman Umar bin Khattab itu termasuk salah satu pendidikan yang berjalan berhasil, ya, termasuk berhasil. Karena dengan upaya tersebut itu dapat mengembalikan para masyarakat yang sebelumnya membangkang terhadap Islam. Nah, itulah sedikit ulasan terkait dengan perkembangan pendidikan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila selama penyampaian tadi banyak kata-kata tutur kata yang salah, karena segala kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan segala kekurangan itu hanya ada pada diri anak pribadi. Semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.